Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Metazara Misrun dari kelas 91. Saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. William Oakwood dalam Elie M. Study 2011 berpendapat bahwa batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material atau disebut immaterial. Beliau menekan perubahan sosial sebagai pengaruh yang besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur kebudayaan immaterial. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Masyarakat industri akan mengalami perubahan sosial lebih cepat dibandingkan perubahan pada masyarakat agraris. Selanjutnya, Kingsley Davis berpendapat dalam Sir Jono Suekanto 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Menurutnya, perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Pengertian modernisasi. Perubahan dapat terjadi pada hal-hal yang bersifat tradisional menjadi modern atau disebut modernisasi. Kuenjaraningrat pada tahun 1985 menjelaskan, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Modernisasi mencakup sistem nilai, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, serta teknologi yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Pengertian globalisasi. Selain dari perubahan sosial dan modernisasi, di dalam masyarakat terdapat juga proses yang disebut globalisasi. Selo Sumerjan pada tahun 1962 menjelaskan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Bentuk perubahan sosial budaya. Struktur bentuk perubahan dibagi menjadi 3. Yang pertama dilihat dari waktunya, ada revolusi dan evolusi. Yang kedua dilihat dari pengaruhnya, ada besar dan kecil. Yang ketiga dilihat dari perencanaannya, ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Mari kita bahas satu persatu. Perubahan yang dilihat dari waktunya. Teori evolusi atau perubahan sosial lambat. Piotr Stemka pada tahun 2008 memberikan pendapat bahwa teori evolusi adalah setiap tahap yang berurutan berbeda dan tahap sebelumnya dan merupakan pengaruh gabungan dan tahap sebelumnya. Tiap-tiap tahap terdahulu menyediakan syarat-syarat bagi tahap selanjutnya. Kondisi tersebut menunjukkan proses perubahan sosial menurut garis lurus. Hal itu dilandaskan pada masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan secara perlahan-lahan. Hal ini sangatlah sesuai dengan arah tahapannya. Masyarakat bergerak dalam satu garis linear menuju satu titik tertentu dimulai dan tahap primitif atau disebut savage, tradisional, sampai kemudian akan berada pada tahap modern. Auguste Comte, seorang ahli teori evolutif, melihat masyarakat seperti bergerak maju dalam pemikiran mereka dan mitos ke metode ilmiah.
Sementara itu, Emil Durkheim dalam Schaeffer 2012 memberikan pendapat bahwa masyarakat akan berkembang dari organisasi sosial sederhana menuju bentuk lebih kompleks. Menurut Piotr Tomka pada tahun 2008, proses perubahan sosial yang terjadi secara evolusi akan meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapus dan meninggalkan pengaruh yang tidak terelakkan atas proses sosial selanjutnya. Pengertian evolusi. Evolusi adalah bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang lama, dan terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang berkesinambungan. Bentuk perubahan ini biasanya terjadi dengan sendirinya, tanpa ada kehendak dan rencana orang lain. Ia terjadi karena bentuk penyesuaian dengan zaman yang semakin berkembang. Selanjutnya, teori revolusi atau perubahan sosial cepat. Menurut Kwiatkowski, revolusi merupakan usaha untuk dapat hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Menurut Soemarjan, revolusi adalah setiap perubahan dalam lembaga-lembaga sosial di masyarakat yang berpengaruh sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok elf di masyarakat. Pengertian revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial budaya yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Ukuran suatu kecepatan perubahan sebenarnya relatif, karena ada juga revolusi yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Contoh perubahan sosial yang dilihat dari waktunya, evolusi dan revolusi. Contoh perubahan sosial revolusi. Revolusi di Inggris pada tahun 1760 sampai 1850. Meskipun memerlukan waktu yang lama, perubahan sistem produksi tanpa mesin menuju ke sistem produksi menggunakan mesin di Inggris. Selanjutnya, contoh perubahan sosial evolusi. Yang pertama, dulu orang berkomunikasi lewat surat pos dan telepon umum, namun sekarang orang-orang sudah beralih menggunakan smartphone yang mudah dibawa kemana-mana dan mempunyai banyak fungsi, baik untuk menelpon, mengirim pesan, dan yang lain-lain. Yang kedua, dulu para petani membajak sawah dengan menggunakan bantuan kerbau atau sapi. Namun, seiring perkembangan zaman, para petani sudah mulai beralih menggunakan traktor agar lebih efisien. Yang ketiga, dulu ketika orang ingin membeli suatu barang harus datang ke toko langsung. Namun kini kita bisa membeli barang secara online dan tidak harus datang langsung ke tokonya dengan menggunakan banyak aplikasi. Yang keempat, dulu wanita tidak mendapat persamaan derajat dengan pria, namun sekarang wanita sudah dapat menyamai bahkan menyaingi pria. Dahulu, orang hanya berpendapat bahwa wanita hanya menjadi ibu rumah tangga dan bekerja di rumah saja. Namun sekarang wanita sudah bisa bekerja dan bahkan bisa menyaingi pria. Selanjutnya yang kelima, perubahan dalam cara berpakaian wanita, di mana semakin hari pakaian wanita semakin ketat, tipis, dan kekurangan bahan. Teori evolusi sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan cara masyarakat berubah, yaitu unilinear dan multilinear menurut Heslin tahun 2006. Yang pertama, teori evolusi unilinear. Menurut teori unilinear, masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dan bentuk yang lebih kompleks dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Teori evolusi unilinear dapat dicontohkan dengan perkembangan peradaban manusia dan primitif, tradisional sampai modern. Selanjutnya yang kedua, teori evolusi multilinear. Adapun pengertian evolusi multilinear,
Masyarakat memiliki jalur berbeda yang mengarah pada tahapan perkembangan sama. Meskipun jalurnya mengarah pada masyarakat modern, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat lain. Teori evolusi multilinear dapat pula Anda amati dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Ini adalah gambar dari evolusi ke revolusi. Gambar yang pertama, evolusi. Pada zaman dahulu, orang mengirim surat melalui pos, dan sekarang revolusinya menggunakan handphone, dan handphonenya bisa dilihat dari zaman ke zaman. Dahulu, evolusi, masa berburu, orang berburu hewan untuk dijadikan makanan, dan sekarang revolusi industri. Selanjutnya, perubahan yang dilihat dari pengaruhnya. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan kecil adalah salah satu bentuk perubahan sosial yang tidak membawa dampak yang langsung dan berarti bagi masyarakat. Meskipun begitu, perubahan kecil biasanya terjadi secara berkesinambungan dan cepat. Contoh bentuk-bentuk perubahan sosial ini misalnya perubahan gaya rambut terbaru, model pakaian, model sepatu, dan lain-lain. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. Selanjutnya, perubahan yang pengaruhnya besar. Jenis perubahan ini mengakibatkan dampak yang besar dan berarti bagi masyarakat karena menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti sistem kerja, hubungan sosial, stratifikasi masyarakat, atau sistem kerja. Contohnya adalah perubahan pada sistem pemerintahan, perubahan pada sistem pendidikan, perubahan industrialisasi di setiap negara. Berikut adalah gambar pemain sepak bola Messi yang merubah gaya rambutnya dari zaman ke zaman. Itu termasuk perubahan kecil. Dan yang di sebelahnya ada perubahan besar, yakni perubahan teknologi pertanian. Perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki, direncanakan atau planet change. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Contoh dari perubahan yang dikehendaki adalah diputuskannya kebijakan desentralisasi yang menggantikan keputusan sentralisasi. Di sebelah ada saya sebutkan sentralisasi dan desentralisasi. Berikut adalah pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah otoritas yang mengatur pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menangani urusan dalam negeri sendiri, inisiatif dan aspirasi rakyatnya berdasarkan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam organisasi hanya didefinisikan sebagai pengaturan otoritas. Di Indonesia, sistem terpusat telah diterapkan pada saat kemerdekaan sampai Orde Baru. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, unplanned change. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contoh dari perubahan sosial tidak dikehendaki adalah relokasi seluruh masyarakat suku anak dalam di Jambi dan Riau karena kebakaran hutan Sumatera yang diakibatkan oleh penggundulan hutan dan pembakaran hutan dilakukan secara sengaja. Berikut adalah gambar BKKBN, perubahan yang direncanakan, program KB, dan gambar sebelahnya adalah perubahan yang tidak direncanakan adalah kebakaran hutan atau bencana alam. Selanjutnya, selain dari struktur yang tadi, ada juga beberapa perubahan lainnya.
yaitu perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Yang pertama, perubahan sosial progres, yakni perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Yang kedua adalah perubahan sosial regres, yakni perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika, dan lain-lain. Pada gambar tersebut tampak jalan yang rusak dan berlobang. Ke jalan yang sudah diaspal disebut progres karena lebih membaik. Yang di bawahnya pedesaan yang asri, ke perumahan yang banjir dan tercemar sampah disebut regres karena makin tercemar dan itu tidak baik. Selanjutnya, perubahan berdasarkan prosesnya. Yang pertama, akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Akulturasi adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih di mana unsur-unsur budaya lama atau asli masih terlihat dan tidak hilang. Misalnya, proses percampuran budaya Jawa dengan budaya Islam yang saling memengaruhi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akulturasi adalah proses masuknya pengaruh budaya asing ke dalam suatu masyarakat di mana sebagian masyarakat menyerap secara selektif dan sebagian lainnya berusaha menolaknya. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses bertemunya dua budaya atau lebih yang bercampur menjadi satu dalam bentuk budaya baru. Sementara budaya aslinya tidak tampak, disebut asimilasi. Proses asimilasi berlangsung secara intensif dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga unsur-unsur dan budaya tiap budaya lebur menjadi unsur dan wujud budaya yang lebih dinamis. Asimilasi berbeda dengan akulturasi. Dalam akulturasi, setiap budaya masih memiliki identitas konkret, sedangkan dalam asimilasi, identitas budaya dari setiap budaya asli yang mengalami kontak budaya lebur menjadi unsur dan wujud budaya baru yang jauh berbeda dengan budaya aslinya. Selanjutnya, yang terakhir ada difusi. Difusi adalah proses penyebaran atau perembesan suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Prinsip yang pertama dari difusi adalah unsur-unsur kebudayaan itu pertama-tama akan diambil alih masyarakat yang paling dekat hubungannya atau letaknya paling dekat dari sumbernya. Baru kemudian kebudayaan baru tersebut diambil oleh masyarakat yang jauh hubungannya atau letaknya jauh dari sumber budaya baru. Thank you. Terima kasih sudah melihat video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.